Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi gimana kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi gimana kabarnya? Luar biasa. Oke, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, ketemu lagi sama baik, luar biasa juga Kak Yuli. Gimana? Luar biasa juga. Sehat-sehat di rumah ya, tetap di rumah aja, gak usah main kemana-mana dulu. Sekarang kembali lagi sama Kak Yudo sama Kak Yuli. Nah, kita di sini mau sama-sama temenin adik-adik buat beribadah minggu di sekolah minggu pagi hari ini ya Kak ya. Yes. Kita siapkan hati kita. Siapkan hati kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Benar banget. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Benar banget. Yuk, kita sama-sama muji Tuhan. Kita akan angkat pujian Yesus kami puja. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami puja. Kita siapkan hati kita sama-sama. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji nuwitatamu. Sembah dan puji nuwitatamu. Sembah dan puji nuwitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita pujikan lagu ini dari awal. Adik-adik lebih bersungguh-sungguh lagi. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sama-sama, sembah dan puji. Sembah dan puji nuwitatamu. Sembah dan puji nuwitatamu. Sembah dan puji nuwitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, Sembah dan puji nuwitatamu. Terima kasih Tuhan. Sembah dan puji nuwita. Kita angkat pujian kita sama-sama. Sembah dan puji nuwitatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Adik-adik pujikan lagu ini sendiri. Sembah dan puji nuwitatamu. Yesus Tuhan, kami sembah dan puji Engkau Tuhan.
haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Lebih dalam lagi. Sekali lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bersyukur. Sembah dan puji. Yes Tuhan, yes Tuhan. Tatamu Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sama-sama katakan. Sembah dan puji Nui tata. Sembah dan puji, sembah dan puji Nui tatamu. Sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari adik-adik kita sama-sama belajar katakan terima kasih Tuhan. Kita belajar menyembah sama-sama. Katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama berdoa. Adik-adik berdoa, tidurkan Kak Yuda berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau telah menyertai dan memberkati setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Nah, kayaknya udah mulai semangat, kita mau bangkit berdiri sama-sama ya Kak ya. Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Ayo semua berdiri. Berdiri. Jangan malas, jangan ngantuk. Ya. Biar gak ngantuk, yuk. Laskar Kristus dulu kalau gitu. Laskar Kristus siap berubah menjadi pemenang. Ya. Oke, udah berdiri semua kan? Udah berdiri semua. Nah, hari-hari ini kan di masa pandemi nih Kak. Nah, banyak teman-teman kita mungkin ada yang sakit ya kan. Terus ada yang mungkin aduh aku nggak punya uang gitu. Iya. Kasihan kan. Nah, di sini ada nggak adik-adik atau teman-teman yang punya teman yang kayak gitu? Diapain? Nah, diapain tuh? Aduh, biarin aja lah. Aduh, nggak usah ditolongin lah. No. Nggak boleh ya Kak ya. Harusnya gimana tuh Kak harusnya? Kita harus mau menolong teman kita. Nah, benar banget. Minimal mendoakan. Benar banget. Menjenguk lebih baik. Nah, tapi kalau bisa satu mendoakan. Menolong teman kita yang sakit. Nah, kalau bisa nih Kak, bisa lagi. Apa? Nggak boleh nunggu balasan. Nanti tiba-tiba aduh kok aku nggak dikasih apa-apa ya ini ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Harus menolong tanpa pamrih ya Kak ya. Benar banget. Kayak kasih Tuhan. Kasih Tuhan tuh besar. Setinggi langit. Dia nggak kasih Tuhan ke kita itu besar banget. Tapi Tuhan nggak minta balasan. Betul banget ya.
Tuhan gak minta balasan sama kita, Tuhan tetap ada sama kita walaupun kita gak pernah balas kasih Tuhan. Ya kan? Bener kan? Ayo. Karena itu kita mau sama-sama puji Tuhan. Kita mau pujikan sama-sama. Yang di rumah berdiri. Berdiri lagi. Ada orang tuamu, kakak adikmu, kita berdiri sama-sama. Betul, kita mau puji Tuhan setinggi-tingginya langit. Yuk. Pakai gerakan ya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Lebih semangat lagi, yuk setinggi. Lompat ya, wah gak lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam, sampai jongkok, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Apa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Sekali lagi lebih semangat. Yuk, setinggi-tingginya. Lompat. Lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan. Coba jongkok. Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan apa? Mengalahkan segala. Mengalahkan apa? Mengalahkan segala. Beri kemuliaan buat Tuhan. Udah capek? Belum. Masa baru lagu pertama udah capek? Masih semangat. Tuh, udah mulai agak panas ya Kak ya, udah mulai agak panas. Kayak kasih Tuhan tadi ya, apa mengalahkan segalanya. Tapi Tuhan nggak pernah minta balasan untuk kita. Betul. Karena kita adalah anak siapa Mas? Kita anak raja. Kita anak raja. Adik-adik juga anak raja. Siapa yang di rumah anak raja? Angkat tangannya. Angkat tangan. Yang tinggi dong anak raja. Kita anak raja. Adik-adik anak raja, Kak Yuda anak raja, Kak Yuli anak raja, kita semua anak raja. Kita mau pujikan sama-sama. Aku anak raja. Yuk. Engkau juga anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya puji Tuhan, haleluya. Lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Saling tunjuk ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua
raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan. Sekali lagi, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Udah semangat semuanya. Sekarang boleh duduk. Yang di rumah boleh duduk. Semua boleh anak duduk. Tuhan. Benar, udah. Tarik napas dulu, tarik napas. Buang. Sekali lagi tarik napas. Buang. Udah kan, udah enggak keringetan lagi, udah enggak capek lagi. Sekarang waktunya kita persembahan, adik-adik siapin. Nah, benar banget. Tuhan sudah memberkati kita banyak hal, dengan kekuatan, sehatnya. Saatnya kita memberikan sebagian. Ya, Tuhan sudah berikan buat kita kembalikan buat Tuhan. Benar banget. Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau persembahan, disiapkan di kantong, terus habis itu dititipin mama papa, biar nanti mama papahnya yang ke gereja. Dimasukin di kantong di gereja, oke? Atau bisa juga nanti di apa namanya? Di QR code ya. Kita minta tolong mama papanya untuk persembahan melalui QR code. Sekarang gampang, semua mudah sekali. Yang penting memberi yang terbaik buat Tuhan. Bener banget. Kalau begitu kita mau persembahan, sebelum itu kita mau berdoa. Biar Kak Yudo yang pimpin berdoa, yuk. Adik-adik berdoa sendiri, Kak Yudo yang pimpin berdoa ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberkati setiap kami, dan sebentar kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan, kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Udah memuji Tuhan, udah bersorak buat Tuhan. Sekarang waktunya apa Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita baik-baik, buka telinga kita baik-baik untuk dengar firman Tuhan yang akan menguatkan kita selalu untuk setia sama Tuhan. Dan juga suka menolong buat sesamanya. Amin. Karena Tuhan hanyalah satu-satu yang bisa kita andalkan. Hanya satu nama, Tuhan Yesus, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita, dan yang sanggup memulihkan kita. Satu-satunya Tuhan kita yang baik. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber keharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. semua memuji Tuhan. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yuk adik-adik, siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kakak Yuli akan berdoa, ikuti kakak baik-baik. Dengan penuh ucapan syukur kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya, sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber sumber berkat kami. Dan hari ini saya percaya berkat Tuhan, firman Tuhan akan memberkati kami. Kami akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami percaya. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Gimana kabar kalian hari ini? Apapun keadaan adik-adik saat ini, tetap katakan luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang juga luar biasa. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang menolong tanpa pamrih atau menolong tanpa balasan. Yang dikisahkan di Alkitab, ada seorang yang bernama Naaman. Naaman ini seorang
panglima Raja Aram. Nah, adik-adik tahu ya, kalau seorang panglima itu pasti gagah, pemberani, ya, orang-orang pilihan. Tapi sayang sekali adik-adik, saat itu Naaman kena penyakit kulit yang bernama penyakit kusta, adik-adik. Nah, pada waktu itu orang yang terkena penyakit kusta itu akan malu sekali dan mereka akan dihindari banyak orang. Orang-orang takut mendekat karena takut tertular oleh penyakit kusta ini. Sehingga adik bisa bayangkan bagaimana kesedihan Naaman saat itu. Tapi beruntung sekali ya, bersyukur sekali karena di keluarganya ada satu pelayan atau satu pembantu seorang anak, ya. Seorang anak, dia itu sebenarnya tawanan yang dibawa dari Israel ke Aram. Dia dijadikan pelayan dan dia bekerja di rumah keluarga Naaman. Nah, Tuhan pakai anak ini untuk menyampaikan kepada istrinya Naaman bahwa seandainya saja Naaman bisa menemui Nabi Elisa di Israel, pasti Naaman akan sembuh. Nah, singkat cerita, adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Naaman mendengar kabar ini, ya, dari pelayannya, dari pembantunya, dia senang sekali. Dia punya harapan yang besar untuk dia sembuh. Oleh karena itu dia semangat sekali mau berangkat untuk mencari Nabi Elisa, karena dia ingin sekali disembuhkan dari penyakit kustanya. Nah, berangkatlah Naaman menemui Nabi Elisa. Dia tidak lupa membawa persembahan untuk diberikan nanti kepada Nabi Elisa, yaitu berupa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian yang indah. Nah, pakaian yang indah ini tentunya harganya mahal sekali. Lalu Naaman berangkat dengan membawa itu semua bersama dengan pengikut-pengikutnya. Sampailah Naaman ke depan rumah Nabi Elisa. Ketika Nabi Elisa tahu bahwa ada Naaman yang datang ingin meminta pertolongan agar bisa sembuh dari penyakit kustanya, Nabi Elisa ini menyuruh adiknya untuk keluar menemui Naaman. Apa yang disampaikan Nabi Elisa melalui adiknya ini? Nah, adiknya ini menemui dan mengatakan bahwa Nabi Elisa menyuruh engkau untuk mandi di Sungai Yordan, ya, mandi sebanyak 7 kali. Nah, lalu Naaman ini kaget. Aku jauh-jauh dari rumah sampai di tempat ini. Kenapa Nabi Elia nggak keluar menemui aku dan aku hanya disuruh untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan? Naaman ini mulai kecewa, adik-adik. Kenapa aku hanya disuruh mandi? Tapi pengikutnya yang dari rumah berangkat bersama-sama dengan Naaman ini mengatakan bahwa seharusnya Naaman ini taat saja, nurut apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Bukankah tujuannya dari rumah sampai sini itu untuk sembuh? Seharusnya taat saja dengan perintahnya Nabi Elisa. Lalu Naaman sadar dan setuju. Ya sudah, aku akan mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Lalu berangkatlah mereka ke Sungai Yordan, dan setelah selesai mandi sebanyak 7 kali, maka dia lihat kulitnya sudah sembuh, sudah tahir, adik-adik yang dikasih Tuhan. Sudah pulih kembali, sakit kustanya sudah sembuh. Wah, luar biasa Tuhan kita ya. Tuhan sudah mengadakan mujizat menolong Naaman melalui Nabi Elisa. Tuhan kita memang luar biasa.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, ketika Naaman melihat dia sembuh, dia pulih kembali, lalu dia bergegas untuk menemui Nabi Elisa. Mereka kembali ke rumah Nabi Elisa dan ingin memberikan persembahan yang tadi mereka bawa dari rumah, yaitu 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Namun Nabi Elisa tidak mau menerimanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Nabi Elisa menolak, tidak mau menerima pemberian ini karena dia ingin menolong Naaman ini dengan tulus, dengan penuh kasih. Dia tidak mengharapkan balasan, dia ingin menolong tanpa pamrih. Oleh karena sudah didesak tetap tidak mau menerima, akhirnya Naaman beserta pengikutnya ini, pengawalnya, mereka pulang. Sampai di suatu jalan, tiba-tiba orang yang bernama Gehazi, abdinya Nabi Elia ini, mereka terkejut karena ada Gehazi, ya, ada orang yang mengejar dia. Lalu mereka berhenti, adik-adik. Dan Gehazi ini rupanya dia punya pemikiran yang jahat. Dia menipu, berbohong, ya, untuk kepentingannya sendiri. Apa yang disampaikan Gehazi kepada Naaman? Ya, Gehazi mengatakan bahwa Nabi Elisa menyuruhnya untuk meminta sebagian dari pemberian tadi, yaitu 2 talenta perak dan 2 potong pakaian, karena di rumah Nabi Elisa ada 2 orang tamu dan mau diberikan pada tamu itu. Nah, seolah-olah Nabi Elisa ini mengatakan seperti itu dan Gehazi menyampaikannya, padahal Nabi Elisa ini tidak pernah menyuruh Gehazi untuk melakukan itu. Itu adalah perbuatan Gehazi yang berbohong, mengarang cerita, menipu untuk kepentingan sendiri, karena dia ingin sekali mendapatkan persembahan itu tadi. Nah, Naaman percaya saja sehingga memberikan 2 talenta perak dan 2 potong pakaian yang indah itu kepada Gehazi. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Gehazi berpikir bahwa tidak ada orang yang tahu. Tapi ingat, apapun perbuatan kita anak-anak Tuhan, Tuhan tahu semuanya, ya. Bahkan Nabi Elisa pun, ya, seizin Tuhan juga tahu perbuatan Gehazi saat itu. Jadi ketika Gehazi bertemu dengan Nabi Elisa, Gehazi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tapi Nabi Elisa karena seizin Tuhan, dia tahu apa yang sudah dilakukan oleh Gehazi tersebut. Lalu Nabi Elisa ini mengatakan bahwa kalau Naaman sudah sembuh dari penyakit kustanya, tapi penyakit kusta itu, ya, akan melekat, akan berpindah kepada Gehazi. Jadi Gehazi mendapat hukuman dari Tuhan atas perbuatannya yang jahat, yaitu dia terkena kusta. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jangan seperti Gehazi, ya, berbuat jahat untuk kepentingan sendiri, ya, pasti kita tidak akan diberkati oleh Tuhan, tapi kita akan justru mendapat hukuman dari Tuhan sesuai dengan perbuatan yang kita kerjakan. Maka dari itu, jadilah anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, adik-adik, dari renungan firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang bisa kita teladani. Yang pertama, dari seorang anak yang menjadi pelayan atau pembantu di rumah keluarga Naaman. Anak ini adalah seorang tawanan. Dia diambil paksa, ya, menjadi tawanan
Dia harus berpisah dengan orang tuanya, saudara-saudaranya atau keluarganya. Bahkan dia dibawa jauh dari rumahnya dan dibawa ke Arab. Dan di keluarga Naaman dia bukan diangkat menjadi anak, tetapi dia menjadi pembantu. Harus melakukan pekerjaan-pekerjaannya sesuai dengan perintah keluarga Naaman. Ya, seolah-olah keadaannya tidak baik ya adik-adik. Tapi kita lihat di sini anak ini tetap semangat. Ya, bahkan dia mau dipakai oleh Tuhan. Dia tidak memandang keadaannya yang kurang baik, keadaannya yang menyedihkan, yang jauh dari keluarganya dan menjadi tawanan juga pembantu. Dia tetap mau sukacita, mau dipakai Tuhan untuk menolong Naaman. Tuhan ingin mengadakan mukjizat menyembuhkan Naaman ya lewat anak ini. Seandainya anak ini tidak menyampaikan kabar bahwa ada Nabi Elisa yang bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, pasti Naaman tidak mengalami mukjizat. Tapi berkat anak ini, Naaman mengalami pertolongan Tuhan, sehingga dia tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu penyembuh yang ajaib. Adik-adik, apapun keadaanmu saat ini, walau keluargamu dalam keadaan yang kurang baik, tetaplah engkau bersukacita, tetaplah semangat seperti anak ini. Karena aku akan dipakai Tuhan luar biasa. Hidupmu akan dipakai Tuhan untuk menolong banyak orang. Dari teladan yang kedua yaitu jangan kita seperti Gehazi. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, jangan pernah punya pemikiran yang jahat, berbohong, menipu orang untuk kepentingan kita sendiri, merugikan orang lain. Itu perbuatan yang sungguh jahat di mata Tuhan. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi pada Gehazi pada akhirnya? Ya, dia kena hukuman. Jadi adik-adik, mari jangan cuma menjadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Lakukan yang terbaik, menyenangkan hatinya Tuhan. Maka hidup akan diberkati. Dan teladan yang ketiga yang perlu kita garis bawahi saat ini sesuai dengan tema saat ini, yaitu kita meneladani Nabi Elisa. Nabi Elisa ini menolong orang lain tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan. Demikian juga kita semua adik-adik. Bila kita ketika Tuhan izinkan kita bisa menolong orang lain, mari kita lakukan tanpa mengharap balasan. Kita menolong orang lain dengan tulus hati, dengan penuh kasih. Mulailah belajar menolong orang lain dimulai dari rumah. Misalnya ketika adik-adik diutus atau disuruh mama untuk belanja ke warung, lakukanlah dengan tulus ya. Itu kesempatanmu untuk bisa melayani atau menolong orang tuamu. Lakukanlah ya dengan tulus hati, penuh kasih. Jangan meminta imbalan atau dengan menggerutu ketika menolong orang tuamu. Itu hanya salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun adik-adik berada, ketika Tuhan buka kesempatan untuk adik-adik bisa menolong orang lain, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan tetangga, dimanapun adik-adik berada, lakukanlah dengan tulus hati dan penuh kasih, tanpa mengharap balasan apapun. Karena Tuhan sendiri yang akan membalas segala kebaikan adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita akhiri renungan pada hari ini, ada satu ayat emas untuk adik-adik semuanya, yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-16. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-16. Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku
tidak akan menerima apa-apa. Ini yang dikatakan oleh Nabi Elisa, bahwa dia ingin menolong orang lain tanpa mengharap apapun. Ya adik-adik yang dikasih Tuhan, bahwa kita membantu menolong orang lain itu adalah perintah Tuhan. Kita harus menjadi berkat buat orang lain, mengasihi orang lain tanpa mengharap imbalan, tanpa mengharap balasan apapun. Karena Tuhan sendiri yang akan membalas kebaikan adik-adik semuanya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik sudah mendengar renungan firman Tuhan hari ini. Nah, harapannya bahwa adik-adik jangan cuma menjadi pendengar saja, tetapi juga harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Ya, kita mau tutup renungan hari ini dengan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Apapun keadaan kami saat ini, kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap bersuka cita, kami mau tetap semangat. Karena kami tahu kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang sangat mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa agar renungan firman-Mu ini Tuhan bekerja dalam hati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, agar anak-anak ini diubahkan oleh firman-Mu, agar anak-anak ini makin hari makin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, sekiranya di antara anak-anak ini Tuhan ada yang sakit, Tuhan Kau lawat, Kau sembuhkan. Sekiranya ada di antara anak-anak-Mu yang ada dalam persoalan masalah dalam keluarga mereka, Tuhan Engkau memberkati, Engkau campur tangan ya Tuhan. Bahkan Engkau menolong Tuhan keluarga anak-anak-Mu ini ya Bapa, memulihkan keadaan mereka ya Bapa. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar supaya keadaan pandemi ini Tuhan pulihkan, agar anak-anak bisa kembali bersekolah dengan lancar, agar kembali bisa bersekolah minggu di gereja, agar kami kembali bersuka cita ya Tuhan. Pulihkan keadaan ini Tuhan. Dan Tuhan terus tolong kami semua ya Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang makin hari makin diubah, makin hari makin menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seruan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, tetap semangat, tetap sukacita ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akulah sang